Selamat malam Bu Koni. Selamat malam Pak Ronas. Sebelum saya bertanya ke Bu Tony, tadi saya cuma mau menambahkan ke Pak Teguh tentang pembagian two-state solution. Two-state solution ini sebenarnya ada dua hal. Kalau yang bagi umat Judaisme, penganut orang Yahudi yang menganut Judaisme, masalahnya adalah bukan di tembok ratapannya, itu baru temboknya kan, karena kita tahu lokasi yang ingin dibangun yang disebut bait Tuhannya mereka itu adalah yang di dalamnya itu harus dibangun kembali. Jadi otomatis dengan dibangun kembali kan berarti harus meratakan masjid yang ada di dalamnya. Nah itu jadi problem sementara bagi mereka harus ada bait Salomo yang dulu dibangun itu harus kembali lagi. Jadi tidak sekedar cuma di tembok ratapan. Itu yang pertama. Yang kedua, two-state solution bagi masyarakat Yahudi khususnya di Israel itu sebenarnya bukan Yerusalem dibagi dua sebenarnya ya. Tetapi Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sementara ibu kota untuk Palestina adalah Ramallah. Itu masalahnya itu. Jadi di mata masyarakat Israel itu solusinya sebenarnya bukan Yerusalem dibagi dua. Yerusalem tetap sepenuhnya milik Israel dan Ramallah ibu kota Palestina, dan itu menjadi masalah juga, nggak semudah itu. Itu tambahan aja untuk Pak Teguh. Sementara untuk Bu Koni, ini Bu Koni, saya pengen tahu seberapa jauh Arab Saudi akan membuka hubungan dengan Israel secara terbuka. Yang kita tahu setelah Uni Emirat Arab kemudian Bahrain, apakah mungkin Arab Saudi akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sedangkan kita tahu selama ini kan hubungan mereka di bawah tangan ya. Seperti perkawinan kok kawin siri dulu ini kapan resminya gitu loh. Tahu di bawah tangan. Oke. Kalau saya lihatnya sebenarnya gejalanya sudah ada dong. Kemarin kan September Saudi udah buka wilayah udaranya. Sebenarnya bagi penerbangan Israel dan Uni Emirat Arab kan. Dan ini kan disusul sebenarnya kesepakatan mereka sebelumnya. Kemudian misalnya Raja Salman telepon Trump tentang solusi adil bagi Palestina. Itu juga dari sama Trump didengarkan. Artinya kemungkinan itu semakin terbuka. Kemudian Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, ya kan, dia sekali bilang juga tentang posisi Palestina itu tegas dan lain-lain. Trump juga terima gitu kan. Nah jadi menurut saya sih hubungan mereka ini akan semakin dekat, tapi sekali lagi tergantung siapa. Kalau dia masih oleh Raja Salman, ya kan, maka sebenarnya dia lebih kritis terhadap apa dan bagaimana Palestina. Tapi kalau untuk putra mahkota, ya kan, dia lebih kepada, menurut saya lebih kepada membangun hubungan baiknya dengan Israel. Jadi ada dua hal yang berbeda tergantung dari siapa sih sebenarnya. Tapi kalau saya lebih yakin kalau sudah Uni Emirat memulai dan Arab sudah buka penerbangannya, Israel sudah bisa mendarat di sana, udah rasa-rasanya sih udah semakin kecil untuk dia tidak terwujud gitu. Saya lihat misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 15 September ya. Ya kan? 15 September. Bukan, saya lupa tanggal berapa. Tapi dia itu sudah ini nih. Israel itu diterbang dari Tel Aviv ke Abu Dhabi, ya kan? Dan otorisasi diberikan. Nah, udah itu akan pasti susul sama yang lain-lain. Itu nggak mudah loh memberikan izin Israel untuk terbang ke sana secara direct. Jadi itu menjadi momentum penting ketika akhirnya diizinkan. Kemudian juga kalau dilihat memang secara teknologi Arab sekarang atau itu sangat tergantung kepada Israel walaupun melewati Amerika. Jadi menurut saya mereka akan lebih realistis bahwa kedepannya itu mereka agak lebih baik bersatu dibandingkan tercerai-berai. Cuman masalahnya sekali lagi Pak Ronas yang lagi bertanya, Pak Ronas, kalau saya melihatnya tergantung apakah ini masih di tangan Raja Salman atau di tangan Putra Mahkota percepatannya. Oke, aduh seru banget dengernya. Ada lagi ini yang mau menyusul bertanya, Ibu Nini mau bertanya katanya Bu Koni. Aduh, kalau Ibu Ambasador nanya saya pingsan lah, Ibu Ambasador yang justru jawab aku. Ibu Nini mau diwakilkan atau langsung bertanya sendiri? Ya, cuman sedikit aja kok Mbak Bu Koni. Ya karena udah lama sekali nggak ketemu sama ahlinya gitu ya. Terus dan saya sendiri sebetulnya sangat-sangat awam dalam hal ini. Cuman pengen tanya aja, selain Indonesia dan juga negara-negara tetangga itu sangat concern dengan baik Israel, Palestina dan kejadian berdarah-darah yang sudah
berpuluh-puluh ya, sudah sekian lama gitu. Bahkan tidak saja negara tetangga, bahkan negara-negara yang jauh pun mempunyai kepentingan. Tetapi sekarang kita sebagai Indonesia, dan saya lebih lagi sebagai Ibu Koni, gitu ya. Jadi selain mungkin seperti yang Ibu Menlu katakan bahwa kita melawan aneksasi di tepi barat dan lain sebagainya, tetapi ada nggak yang menurut Ibu Koni yang lebih penting dan konkret, dan itu memang betul-betul bermanfaat baik bagi Israel maupun Palestina? Itu saja pertanyaan saya. Jadi sementara kita melihat negara lain heboh dengan segala kepentingannya, tetapi tentu kita melihat bagaimana dengan mereka berdua itu. Apakah yang dihebohkan oleh negara-negara lain itu memang betul-betul bermanfaat bagi mereka gitu. Sekarang menurut Ibu Koni apa yang paling bermanfaat bagi kedua negara itu di samping vested interest dari negara-negara lain? Itu saja, apa yang paling penting? Terima kasih Mbak Koni. Bu Dubes, kalau saya sih lihatnya paling penting memang akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan mereka masing-masing. Dan menurut saya di titik ini Israel tuh udah ngalah sebenarnya. Tapi kan orang melihatnya malah Israel sedang ngakalin. Nah itu yang beda menurut saya, makanya dibolak-balik pun gak akan ketemu. Saya melihatnya Israel udah step in, mau buka jalan kepada dunia Arab sehingga Palestina selesai. Arab melihatnya oke, ya kan, boleh, tapi Palestina udah beresin gitu kan, bahasa kasarnya gitu. Jadi menurut saya itu step maju dari Israel sendiri. Tapi kembali tadi saya bilang di depan, saya langsung baca setelah tanda tangan kemarin itu, apa sih reaksinya? Semuanya bilang ini air mata Palestina. Jadi posisinya udah seperti seolah-olah merugikan Palestina. Nah Indonesia sendiri, kalau memang kita tuh betul-betul pengen bela Palestina kan, seolah-olah kan suaranya demikian ya, kalau nggak salah dari Bu Menlu tuh ingin Palestina dapat haknya lah, dia merdeka atau apapun itu namanya. Itu pertanyaan saya tadi, kenapa di antara mapping tadi antara negara mendukung, menolak, dan diam, Indonesia none of them gitu loh, Ibu Ambasador. Diam, yang mana dia tuh gitu? Padahal kalau memang dia perjuangkan ya bersuaranya sekarang harusnya gitu loh. Misalnya tadi dikondisikan tentang masalah aneksasi misalnya gitu kan. Kita kan nggak bersuara, jadi saya juga jadi agak bingung dengan posisi Indonesia. Padahal kalau kita lihat buat kepentingan Indonesia, Bu Ambasador ya, saya ini jadi lihatnya begini, Indonesia ini sebenarnya ngapain juga sih kita terlalu pasang badan gitu. Contoh lah, Thailand, ya kan, bisa maju itu sebenarnya karena buah-buahannya, pertaniannya semua kan karena bantuan Israel. Jauh sebelum Israel itu ke Thailand, Ibu, aku tuh sempat mengundang, ya kan, untuk bantu Indonesia bagian timur supaya pengairan dan penghijauan. Ini beneran, saya ketemu gubernur segala macam. Saya kontak dengan beberapa sahabat Israel. Begitu mereka sampai di Bangkok, tinggal terbang ke sini, saya diancam. Sampai masuk tuh orang gitu kan. Nah, susah. UI, Pak. Bu, saya di UI sama Mas Andi Wijayanto, saya ingat tuh. Waktu itu kita damaikan aja lah, kita UI bikin acara, ya kan. Tapi gitu, Bu, begitu kita mau mengundang Israel, jadi dianggap tuh dia udah enemy aja, nggak boleh duduk. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kalau kita nggak duduk dengan musuh kita? Nah, ini yang saya sedang coba berikan, makanya saya by the way, saya lupa cerita Lampu Erin ya. Saya tuh bikin buku, Bu. Aku adalah peluru. Aku adalah peluru aja aku kirim ya. Aku kirim. Nah, aku adalah peluru ini, aku tuh tulis kenapa aku melihat Israel itu beda dan kenapa kalau mereka berdamai itu paling bagus gitu. Makanya sejak Trump udah gejala Abraham Accord ditandatangani, saya mah seneng-seneng aja gitu. Orang marah-marah, kalau aku bilang terus Israel mesti ngapain damai salah apa salah. Gitu loh, Bu. Jadi kalau ditanya buat apa ya, saya ingin Palestina merdeka. Tapi sekali lagi caranya mungkin ini tahapannya. Ketika negara Arab bersatu, satu sepakat. Cuman yang kita mesti lihat sekarang juga adalah Iran, Ibu ya. Kita juga mesti hati-hati melihat bagaimana Iran dan reaksinya Iran ini yang kita mesti ukur sebenarnya. Karena Iran itu punya kekuatan yang masif untuk menggerakkan juga Suriah misalnya gitu kan. Betul. Nah itu yang menurut saya lebih. Kalau saya sekarang bukan mengukur, kan tadi saya udah bilang, saya nggak ukur Palestinanya sama Israel. Yang saya ukur sekarang Iran dan Suriah. Gitu, Ibu. Terima kasih Mbak Koni. Punten kalau nggak bisa menjawab, dan saya juga bukan orang Israel. Sementara itu nanti kita bisa lanjutkan kalau kita bisa lagi ya. Terima kasih. Oke, Bu Koni, tadi bukunya tunjukin lagi dong Bu. Perasaan kita pernah omongin ya? Oh ini. Udah pernah kita omongin belum buku itu? Wih, belum. Aku ada peluru. Belum terbit ya Bu ya? Jadi sebenarnya begini, aku tuh mencoba pertama menerangkan kenapa defense itu penting. Karena kita tuh benar-benar underline soal defense kita. Kedua, aku menggambarkan ada negara nih seperseribu Indonesia, tapi dia menjadi negara kuat. Orang kan cuma jawabnya gini, ya Israel banyak musuhnya, makanya mesti kuat militernya. Enggak sesimpel itu gitu loh. Kita juga banyak musuhnya, cuma masalahnya kelihatan atau enggak gitu, atau direct atau indirect gitu kan. Nah jadi akhirnya saya melihat, tadi saya bilang, melihat, memahami cara berpikirnya
the Israelis. Makanya saya melihat juga kalau dibilang Israel itu ya Drus, Bahai, ya kan? Drus itu oke lah, Drus lupain Bahai, tapi Drus itu betul-betul kayak komunitas sendiri, benderanya sendiri, hari rayanya sendiri, agamanya sendiri, ya kan? Jadi menurut saya nggak seburuk itu. Oke, Ibu, bicara soal defense ya, bicara soal pertahanan. Tadi Ibu di depan sudah menyinggung soal pertahanannya Israel ya, Bu ya. Nah, enggak, Iran. Aku tadi Iran ya. Iran sama Uni Emirat. Saya melihat ini dari zamannya Israel berperang dengan negara-negara Arab, Israel itu memiliki kelebihan dalam bidang pertahanan. Nah, apakah sampai dengan saat ini menurut pandangan Ibu Koni, pertahanan Israel itu tetap di atas negara-negara Arab? Number one. Kalau itu number one, Mbak. Wow. Waktu ke Golan Heights, aku ya? Sendiri. Contoh ya. Golan Heights itu waktu saya lagi ke Golan Heights itu ada ribuan tank. Ribuan tank itu diinspeksi langsung oleh Amerika karena Amerika itu bertanya kenapa tank-tank di Afghanistan itu sering macet gitu. Ya kan? Di sana tank itu di freeze, tau nggak? Dimasukin kayak bungkusan, jadi debu yang partikel halus yang merusak apapun di dalam tank itu nggak terjadi. Itu contoh bagaimana dia bisa protect tanknya. Tapi sekarang coba lihat tentang teknologi. Kalau mau dibilang, jangankan negara-negara itu ya, Amerika ini sekarang baru aja dia bergantung kepada apa yang disebut drone Skylord-nya Israel. Drone Skylord-nya Israel itu tuh penting banget, Mbak, karena dia itu baru di deploy kemarin ya. Itu tanggal 8. Itu bagaimana itu program R&D-nya Israel dengan risetnya Amerika, kemudian membuat sebuah drone yang mampu sebenarnya melindungi pasukan khususnya Amerika dari berbagai ancaman udara atau perang udara masa depan, which is banyaknya di drone. Dan bayangkan Amerika sehebat itu, Mbak, dia rely kepada Israel untuk Skylord-nya gitu. Ya sama dengan misalnya pesawat-pesawat tempur dia itu kan juga dari Levy, misalnya Levy dipelajari, dibongkar. Nah, jadi menurut saya kalau soal teknologi Israel tuh nggak ada duanya. Dan kembali nih, kalau Indonesia memusuhi Israel, ya kan? Kalau kita menuju negara 40, 50, 70, saya nggak tahu berapa. Kita mau lewat berapa negara kalau kita jadi munafik, mesti muter dulu ke Soviet, muter dulu ke Singapura, muter dulu kemana, hanya untuk muka Israelnya nggak kelihatan. Kenapa nggak direct aja gitu?